akan menjadi konselor Anda. Sebelumnya kita memulai konseling ini, marilah kamu memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Oke Sri, bagaimana, apa ada yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin konsultasi. Salah satunya itu saya kurang pede dalam presentasi atau public speaking. Oke Sri, saya memahami masalah Sri ini adalah masalah umum karena banyak dialami oleh banyak orang. Sebelum kita melanjutkannya, apakah Sri boleh menceritakan sedikit tentang latar belakang diri Sri ini? Tentu, saya seorang mahasiswa dan seringkali gugup dalam melakukan presentasi ataupun saat teman-teman bertanya pertanyaan dengan saya. Oke Sri, terima kasih karena telah menceritakan tentang belakang tentang diri Sri. Tahap awal ini sangat penting untuk memahami latar belakang dan masalah Sri sekarang. Sekarang ini mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap peralihan. Mari kita lihat apakah ada peristiwa tertentu Sri pada masa lalu atau pengalaman Sri masa lalu yang mungkin berkontribusi kurang rasa percaya diri pada situasi ini. Peristiwa yang dulu pernah saya alami saat itu pada kelas 2 SMA. Saat itu saya melakukan presentasi dan hampir semua murid di kelas itu menertawakan saya. Itu peristiwa yang membuat saya peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Hingga saat ini saya selalu merasakan cemas, gugup atau menyampaikan suatu informasi yang baik. Itu sangat mengganggu aktivitas saya di kuliah. Oke, baiklah, saya dapat memahami betapa mengganggunya pengalaman Sri tadi, karena peristiwa trauma ini kan sepertinya bisa berdampak dengan jangka waktu yang panjang. Sekarang kita fokuskan pada tahap kegiatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki rasa percaya diri. Kami salah satu metode yang berguna dalam mengatasi ketakutan berbicara di depan umum ini adalah melalui latihan dan persiapan yang baik. Bagaimana dengan Sri? Apakah Sri setuju dengan hal ini? Tentu, saya sangat setuju karena hal ini membuat saya tidak bisa melakukan apapun dan itu membuat saya cemas akan kedepannya. Oke, di sini kami akan melangkah dengan berhati-hati dan dalam tahap yang terukur. Pertama itu mari kita coba teknik relaksi yang dapat membantu mengurangi kecemasan Sri. Di sini ibu akan mengajari kamu teknik pernapasan dalam yang dapat kamu gunakan untuk menenangkan diri sebelum dan selama presentasi. Baik Sri, kita coba bersama-sama. Pertama itu kita menapas dalam, tahan beberapa detik dan hembuskan secara perlahan-lahan. Oke Sri, itu adalah langkah awal yang baik. Selamat Sri, karena Sri sudah berhasil melewati tahap kegiatan dengan baik. Sekarang mari kita lihat tahap akhir, di mana kita mengevaluasikan perkembangan dan menciptakan rencana untuk masa depan. Terima kasih, saya merasa sangat sedikit percaya diri dalam latihan pernapasan ini, tetapi saya masih sangat gugup dan kekurangan itu. Oke Sri, rasanya normal sih. Misalnya kalau merasakan kecemasan itu muncul kembali dalam semalam, tetapi kamu sudah melalui proses dan melakukan perubahan positif. Sekarang mari kita lihat langkah-langkah selanjutnya. Yang
yang bisa diambil. Pertama, penting untuk menghadapi ketakutan Sri dengan langkah kecil. Misalnya kan Sri kan besok ada presentasi atau tampil ke depan, Sri harus latihan dulu, misalnya di depan cermin, atau dengan orang tua atau adik-beradik atau teman dekat Sri. Itu Sri bisa mengetahui kelompok diskusi atau kursus presentasi yang membantu Sri memperoleh lebih banyak pengalaman dan umpan balik yang konstruktif. Itu terdengar sedikit lebih baik. Akan saya coba. Apakah ada saran lain selain yang Ibu katakan? Oke, tentu saja. Selain latihan fisik, penting juga untuk memperkuat pikiran positif kamu. Sadarilah nak, bahwa tidak semua orang itu sempurna. Setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar juga. Cobalah mengingat pencapaian dan keberhasilan Sri sebelumnya. Jika ada momen di masa lalu Sri, ketika Sri berhasil berbicara di depan umum atau presentasi dengan baik, pikirkanlah kembali pada saat-saat itu dan gunakan sebagai sumber kekuatan dan keyakinan. Terima kasih atas saran-saran tersebut. Saya akan mencoba melakukannya. Apakah ada yang bisa saya lakukan jika tiba-tiba saya merasa cemas akan itu? Oke, misalnya kan ketika Sri merasakan kecemasan itu kembali, coba Sri pada teknik pernapasan yang telah kita latih tadi. Tetap fokus pada napas Sri dan cobalah untuk mengingat diri sendiri bahwa Sri memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, berbicara dengan lambat dan jelas, berusaha untuk menjaga kontak mata dengan audien. Ingatlah Sri bahwa audien itu ingin melihat kita berhasil dalam presentasi itu, bukan melihat kita, maksudnya bukan bisa melihat kamu itu gagal. Terima kasih atas saran yang diberikan. Saya akan melakukannya. Dan saya juga berterima kasih atas dorongan dan keyakinan Anda. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, tidak perlu terima kasih. Di sini saya untuk membantu Sri, ingatlah bahwa perkembangan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jika Sri tetap berkomitmen dan terus berlatih, Ibu yakin Sri akan dapat mengatasi masalah yang kurang percaya diri ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas semua saran dan tindakan Ibu yang Sama-sama.